Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang beraktivitas mendapat cuan yang banyak. Terima kasih. Kemarin ada berita yang menyejukkan menurut saya, karena bakal calon presiden ketiga-tiganya dipanggil untuk diajak makan siang bersama oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Pertanyaannya, kenapa kok cuman calon presidennya, calon wakilnya kenapa? Banyak rumor yang beredar karena wakilnya salah satu anak sendiri, sehingga ini rumor ya, tidak dipanggil. Bukan masalah anak sendiri, permasalahannya sampai sekarang Gibran itu masih pro kontra, dilema yang banyak. Maka untuk tidak mengembangkan permasalahan yang ada, kemungkinan calon presiden aja diundang. Nah, tujuannya apa? Sesuai yang disampaikan oleh Pak Ngabalin ya. Jadi maksudnya adalah meninggalkan legasi dan konsolidasi sesuai usai pemilu ya, dengan nama yang baik. Sebelum dan sudah pemilu, bagaimana membangun komunikasi dengan semua partai politik, bagaimana membangun hubungan yang baik, membangun rekonsiliasi setelah pemilu. Nah, sehingga terjadilah hal yang sangat positif sekali. Tapi reaksi dan komentar yang didapat malah sinis dan antipati dari banyaknya komentar. Mayoritas sangat negatif dan merasa untuk apa lagi digelar pertemuan itu. Lebih baik atur aja pertemuan dengan Prabowo Gibran saja. Nah, di sini bisa dilihat bahwa apa yang dilakukan MK dan manuver Gibran ternyata benar-benar memancing emosi masyarakat. Mereka malah menyindir kalau memang ini menciptakan iklim demokrasi yang sejuk dan pemilu tenang dan adem, tidak seharusnya MK itu bikin ulah dengan membantu Gibran menemukan peluang instan jadi wakil presiden, sebagaimana besar dari mereka merasa merasa tidak enak lah dengan ujuk-ujuk Gibran jadi wakil. Ini kan semua masyarakat melihat bagaimana pemilu bisa sejuk kalau ada otak-atik aturan yang mengarah pada perpanjangan kekuasaan secara tidak langsung ya. Sepertinya memang situasi ini tidak bisa lagi ditahan dan disembunyikan. Ini adalah bentuk lain dari wacana jabatan 3 periode, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ya, ini layaknya efek bola salju yang kian lama kian membesar. Takutnya semua ini tidak terkendali. Entah apa yang terjadi dengan negara ini. Tidak siapapun yang menyangka situasi politik bisa tergoncang dengan cara ekstrim ini. Ini ibaratnya sama dengan dihajar gempa 9 skala Richter ya. Baru bernama, dan perlu diketahui kemarin juga baru ada trending topik yang ya cukup menyita perhatian masyarakat, yang ada hubungannya dengan situasi sekarang ini. Jadi Pak Basuki itu, sang Menteri PUPR yang masuk trending topik itu di Twitter ya, kita lihat dari beberapa postingan yang bisa kita jabarkan ya. Kabarnya Pak Basuki bertemu dengan Pak Ganjar ya, Pak Ganjar calon presiden
yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dan Pak Basuki cerita-cerita soal kondisi bangsa terkini, ya, sampai dia menitikkan air mata. Katanya sih begitu dari foto-foto yang beredar. Memang raut wajahnya sangat beda dengan pembawaan yang ceria dan kadang jahil seperti yang pernah terjadi di upacara di istana kemarin, kan jahil dengan Erick Thohir, ya, lihat-lihat jaketnya segala macam itu. Tapi ini beda, wajahnya murung, terlalu jelas ini adalah pertanda apa yang tidak beres dan sesuatu sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita semua paham lah Pak Basuki sebagai panglima perang dalam arti untuk infrastruktur, ya. Mana ada yang tidak selesai di tangannya Pak Basuki. Dan beliaunya juga tidak pernah kepingin cuap-cuap di media massa. Tidak pernah menonjolkan dia sendiri. Dan ada cerita yang paling menghebohkan, kalau mungkin banyak yang belum tahu. Itu rumahnya yang di Jawa Tengah kalau nggak salah itu kan kena proyek jalan tol. Nah, dari kontraktor itu mau dibelokkan, tapi Pak Basuki malah bilang hajar terus, sehingga sampai sekarang rumahnya pun kena proyek tersebut untuk jalan tol. Nah, luar biasa kan. Nah, kembali ke cerita bahwa Pak Basuki cerita ke Pak Ganjar. Artinya apa? Sekarang ini kondisi kita, kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Dan kita semua tahu suasana perpolitikan yang panas sekali ini, ya. Dan kita semua tahu ujung pangkal dari permasalahan ini adalah karena Gibran secara instan menjadi wakil presiden. Bukan masalah titik itu, permasalahannya yang dibahas masyarakat adalah otak-atik di aturan main yang tidak jelas itu. Dan kebetulan juga pamannya yang pegang ketua MA. Disinilah sebetulnya letaknya. Maka ini bola salju terkendali. Nah, masyarakat juga mencibir pertemuan calon-calon presiden kemarin 3 itu kan dalam rangka mendinginkan. Ya betul, itu ya sepakat lah. Tapi karena bola liar sudah ini, ya akhirnya yang dapat adalah cibiran-cibiran. Ya daripada tidak sama sekali, ya itu lebih baik lah, supaya agak sedikit tensinya agak menurun. Ya mudah-mudahan kita semua bisa menahan emosi, negara kita juga terkendali, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Saat itu terima kasih, Merdeka.